Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai stick PS3 ori mesin. Yang akan saya bahas di sini berhubungan dengan tombol L3 atau kadang tombol R3 yang tidak berfungsi. Di sini sudah ada papan PCB atau board dari stick PS3 ori mesin. Ini punya teman saya yang juga punya rental PS. Sebenarnya ini sudah dia coba servis sendiri, tapi tidak menemukan masalahnya di mana. Karena untuk sticknya ini sendiri, sebenarnya yang bermasalah itu pada analognya yang sudah lemah dan tidak berfungsi dengan baik. Dan setelah dia mengganti analog, justru tombol L3 itu tidak berfungsi. Dan setelah dia cari tahu masalahnya dan tidak ketemu, sampai analog ini dicabut pasang, cabut pasang. Mungkin karena kurang hati-hati. Di sini bisa dilihat untuk solderan tombol L3-nya sudah terangkat. Jadi setelah saya servis ini saya jemper agar bisa berfungsi dengan baik. Jadi untuk saya sendiri, masalah tombol L3 atau kadang tombol R3 yang tidak berfungsi itu sudah sering saya temui pada stick PS3 ori mesin yang saya gunakan di rental saya sendiri. Jadi saya tahu persis masalahnya di mana. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah yang sama, yang perlu teman-teman lakukan itu pertama, periksa dulu keseluruhan untuk papan PCB-nya atau boardnya. Jangan sampai ada jalur yang rusak, hangus atau solderan yang terangkat. Jika dirasa semuanya normal dan tidak ada masalah, itu bisa saya pastikan 100% masalahnya ada pada tombol L3 atau R3 pada analognya itu sendiri. Karena ini sering saya temui, baik itu pada analog baru atau analog ori cabutan, itu pernah saya temui untuk tombol L3 atau R3 yang tidak berfungsi. Jadi seperti ini. Oke, jadi ini analog stick PS3 ori mesin yang bekas pakai yang sudah rusak. Ini sudah saya cuci bersih. Dan nantinya ini bisa saya rekondisi ulang, jadi bisa saya gunakan kembali. Dan hasilnya itu bisa saya bilang hampir menyerupai analog yang masih baru. Jadi untuk stick PS3 ori mesin yang biasanya tombol L3 atau R3 yang tidak berfungsi itu, selama untuk papan PCB atau boardnya tidak ada yang bermasalah, bisa saya pastikan masalahnya itu ada di sini. Ada pada tombol L3 atau R3 dari analognya, karena ini sering saya temui. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah yang sama, jadi caranya ini teman-teman hanya perlu membongkar analognya. Dan cara untuk membongkar analognya itu sudah ada dalam video yang pernah saya bagikan mengenai analog yang bisa kita perbaiki. Jadi bisa cek linknya mungkin di sebelah kiri saya atau sebelah kanan atas. Jadi nantinya ini tinggal menukar untuk tombol L3 atau R3 dengan tombol L3 dengan R3 dari analog yang sudah rusak. Jadi seperti itu. Saya jamin setelah nantinya ditukar itu sticknya akan berfungsi dengan baik. Selama untuk papan PCB atau boardnya sendiri tidak ada yang bermasalah. Jadi bisa saya jamin 100% itu masalahnya ada pada tombol analognya itu sendiri. Jadi nanti setelah ditukar itu akan berfungsi dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk stick PS3 ori mesin yang biasanya pada tombol L3 atau R3 yang tidak berfungsi, selama untuk papan PCB-nya ini sendiri tidak ada masalah, itu saya pastikan 100% masalahnya ada pada tombol L3 atau R3 pada analognya itu sendiri. Jadi seperti itu yang sering saya temui pada stick PS3 ori mesin yang saya gunakan di rental saya sendiri. Oke, jadi untuk kali ini hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah
subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tetap saya harapkan support untuk channel ini. Oke, jadi hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.